Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan profil anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Dinda Ayu Lestari dengan MPM Mahir 065. Anggota selanjutnya yaitu Sofianti Kalambie dengan NPM Akhir 036. Video pembelajaran mata kuliah pendidikan konservasi kali ini membahas topik terkait dengan kearifan lokal SASI sebagai upaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku Utara. Sebelum masuk ke pembahasan topik SASI, adapun tujuan yang diharapkan, yaitu yang pertama, mengetahui nilai dan makna kearifan lokal SASI dalam pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Yang kedua, melestarikan lingkungan yang ditandai dengan ritual buka dan tutup SASI. Nah, kearifan lokal didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan, kearifan hidup, dan lingkungan. Adapun pemerintah mengakui kearifan lokal sebagai upaya konservasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menyatakan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, fungsi kearifan lokal ada 5. Yang pertama, sebagai sarana konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Nah, yang ketiga, sebagai sarana perwujudan etika dan moral. Keempat, sebagai sarana integrasi sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu kearifan lokal, kita lanjut ke pembahasan SASI. SASI didefinisikan sebagai pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan di laut yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Maluku Utara. SASI merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam bentuk sumpah dan janji yang mana bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan baik darat maupun di laut. Awal mula SASI. SASI dalam bahasa Ternate yang berarti sumpah atau janji. Ini berasal dari Kesultanan Ternate. Biasanya sultan memerintah atau melarang sesuatu, dan rakyat berjanji untuk melaksanakannya. SASI ialah suatu upaya pemerataan, pembagian, atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau masyarakat. SASI adalah suatu adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu.
Secara umum, sasi terbagi atas dua, yaitu sasi laut dan sasi darat. Sasi laut adalah sasi yang meliputi kawasan perairan pantai dan laut, yang termasuk pertuanan desa. Contohnya seperti biololah, sejenis kerang, ikan lompah, teripang, rumput laut, mutiara, mangrove, dan lain-lain. Sasi darat adalah sasi yang meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. Biasanya yang disasi adalah tanaman, contohnya seperti kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar, sagu, cengkeh, dan lain-lain. Pelaksanaan sasi. Pelaksanaan sasi terdiri dari ritual buka dan tutup sasi yang merupakan hukum adat yang dibuat, diawasi, dan dikoordinir oleh lembaga adat. Proses pembukaan sasi dan penutupan sasi. Pembukaan sasi ditandai dengan Mario akan memberitahukan kepada seluruh desa bahwa sasi akan segera dibuka. Lalu Kewang diikuti oleh tokoh agama akan membuka sasi dengan membacakan doa-doa. Setelah itu akan mengumumkan peralatan yang diperbolehkan untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut. Saat sasi telah ditutup, peraturan yang diterapkan akan kembali berlaku. Aturan-aturan yang telah disepakati akan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Penutupan sasi ini ditandai dengan penanaman tanda-tanda sasi di sekeliling perbatasan desa di darat dan di laut. Pelaksanaan sasi secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi suatu makhluk hidup untuk berkembang biak dan memelihara kualitas dan kuantitasnya agar populasinya tidak berkurang secara drastis, sehingga masyarakat dapat terus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk jangka waktu yang lama.